Bagaimana sih pandemi ini? Pandemi ini membuat tidak bisa nonton bioskop dan tapi untungnya ada beberapa film Korea yang bisa kita tonton di bioskop. Ya. Ada beberapa film Korea Selatan baru ya yang menyelamatkan kita di bioskop. Betul. Salah satunya film terbaru yang baru aja kita tonton. Iya. Judulnya apa nih? Judulnya Pound. Pound ya. Atau Gadai. Bahasa Indonesia. Ya. Ceritanya sendiri menarik ini. Ini cerita tentang dua orang penagih hutang ya yang kerja di lintah darat. Iya, betul. Kurang lebih kayak gitulah, debt collector gitu ya. Yang mau nggak mau harus ngejaga anak kecil gitu ya. Karena anak kecil itu jadi gadainya orang yang berutang ke mereka, gitu sih. Jadi sebenarnya gue tuh nonton film ini, gue udah lihat kan nih trailernya, terus di postingan-postingan sosmed gitu kan, bahwa ini tuh film yang tipe yang tearjerker gitu kan. Iya. Lo pasti kayaknya bakal dibikin nangis gitu. Tapi kan kadang ada juga film yang kayak berusaha maksa banget pengen bikin kita nangis gitu ya kan. Bener-bener. Kayak ayo dong nangis gitu kalau nonton film ini. Dan tadinya sih gue udah netral aja nih ekspektasinya ya kalau nonton film ini ya. Kita coba lihat aja. Tapi ternyata dia cukup konsisten gitu dari awal hingga akhir ya, memanage kita, bikin kita nangis itu menurut gue konsisten banget filmnya, nggak sih? Iya. Menurut lo gitu nggak? Iya sih, gue juga ngerasa gitu sih. Tisu gue 1 pak gitu dari belum dibuka tuh tisu ya, habis tisunya. Sebenarnya gue udah nyiapin diri juga kayak lo gitu. Udah menyiapkan mental. Udah tahu nih ini pasti bakal nyuruh kita menangis ya. Iya. Gue udah berusaha bertahan gitu. Berusaha tetap maco. Berusaha tetap manly gitu ya. Tapi gila ini tuh kayak dari setengah jam pertama ada adegan yang benar-benar bikin terharu gitu ya. Terus nanti maju setengah jam kemudian ada juga gitu. Terus menuju ending apalagi gitu ya. Jadi kayak bener konsisten. Iya benar konsisten. Jadi nggak kayak film-film drama Korea yang kalau yang sering kita nonton dulu kan biasanya disimpan banget di akhir tuh yang bikin meledaknya tuh. Kalau itu kayak pelan-pelan gitu ya. Dikit-dikit ditebar anjay. Menurut gue terakhir kali gue nonton yang nangisnya bener banjir banget itu gue dulu nonton pernah judulnya Hello Ghost. Iya benar-benar iya. Hello Ghost kan itu di akhir juga kan. Lu pasti meledaknya di akhir kan pas udah tahu. Kalau Hello Ghost kan dari awal sampai akhir ketawa-ketawa kayak komedi mulu, komedi benar-benar. Acting pemain-pemainnya oke banget sih. Apalagi yang jadi anak kecilnya ya, Seung-yi. Kecil ya. Si Park So-hee yang mainnya ya, yang masih kecil. Itu katanya di film 10 tahun, emang itu 10 tahun? Iya, kayaknya masih kecil gitu. 8 kali ada. Kayak 6-7 tahun deh. Iya, gue nggak ngerti itu. Iya benar. Masih imut-imut gitu. Imut banget sih soalnya. Keren sih aktingnya, dan dia itu ya ada main film lain juga ya. Iya, kebenaran gue kemarin baru nonton Deliver Us From Evil dan pemeran anak kecil yang diculik itu dia juga gitu. Cuman di sana dia nggak ngomong, jarang ngomong gitu loh. Di sini gue lihat dia beneran ngomong, berdialog, acting dan bagus gitu ya. Parah nggak sih? Ekspresinya tuh dapat gitu. Kayak dia marah, dia sedih gitu ya, dia ragu-ragu tuh keluar aja gitu. Nggak kayak anak-anak yang audisi Biskuat gitu ya. Cuman awas lu, gua tampol lu. Atau adalah film-film Indonesia lain ya. Terus yang jadi si debt collectornya itu yang akhirnya ngejaga dia, si Sung Dong Il emang oke banget sih ya. Itu mah ya. Gue terakhir nonton dia itu film judulnya Mr. Go, tentang gorila yang bisa main baseball. Itu ternyata 7 tahun yang lalu. Iya, udah lama ya. Udah lama. Di film ini menurut gue dia tuh tipe yang ceritanya yang kayak maco dan nggak menye-menye gitu. Tapi ternyata sebenarnya dia sayang banget sama anak itu. Gitu. Iya benar. Jadi kayak tipikal bapak-bapak yang tidak mau kelihatan lemah gitu ya di depan anak. Bener. Jadi dapat banget tuh di raut mukanya. Kalau misalnya anaknya lagi gelendotan gitu kan, apaan lu megang-megang gitu ya kan? Pamannya itu juga oke banget ya di sini. Maksudnya interaksi mereka itu kayak apa namanya, bos ke anak buah tapi ya saling membutuhkan gitu loh. Jadi kayak gimana ya, lu kesel-kesel tapi ya udah ayo gitu. Dan dia selalu diomelin sepanjang film ya. Iya. Dan mungkin adegan-adegan komedinya emang seringnya keluar dari mereka berdua itu ya. Benar. Jadi kayak pencair suasana gitulah si pamannya gitu ya. Di beberapa titik tuh kadang merasa kayak agak sedikit diburu-buruin gitu. Iya, benar. Kok tiba-tiba udah jam kesini gitu. Transisinya gitu ya. Transisinya ya. Soalnya kan ada beberapa perubahan umur juga kan. Iya, jadi kayak dia udah kecil, tiba-tiba udah remaja, tiba-tiba udah kuliah, udah gede, kayak gitu ya. Tiba-tiba udah dewasa dan kerja gitu. Terus bapaknya udah kayak lebih tua dikit gitu ya, perlahan-lahan walaupun nggak begitu kelihatan bedanya ya di awal gitu. Dan durasinya gue juga ngerasa kayak emang agak lama loh film ini ya. Mungkin ada di pertengahan gue ngerasa, buset masih di sini ya gitu ya. Tapi ceritanya tetap
emang belum kelar gitu. Iya. Tapi gue ngerasa momen yang bikin gue benar-benar sudah mulai mengeluarkan persiapan mental. Persiapan mental. Yang pas si Sungi-nya udah misah sama dia sih, dan ternyata dia nelfon sambil nangis-nangis, itu gue lumayan sih. Oh iya, benar. Anjay, berat cuy. Dan Oh iya, dan itu ada momen yang komedinya juga. Jadi kan dia bilang tuh kalau misalnya ada apa-apa lu jangan lupa telepon gue aja ke nomor ini Iya, gitu iya. kan. Ini salah satu momen komedi Iya, iya. favorit gue sih. Iya, Jadi iya. dia tuh ngasih tahu nomor teleponnya tapi dia lupa kode area aja. Iya, bangke. Jadi kayak lu nelfon ke Bandung gitu ya, Iya. atau ke Jakarta gitu. Ke Tapi lu Bandung cuman lupa 022-nya ya? Lupa Bandung 022-nya. 022. Tapi bagusnya ya gitu ya, gue nonton film itu ya ketika ada momen sedih banget gitu, pas ditimpa momen komedinya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Iya, iya. jomplang, ngerti nggak Iya, sih? benar. Jadi komedinya tuh tetap bikin kita ketawa sedikit gitu, tapi pas aja gitu Iya, ya. iya. Kayak Nggak ini, merusak mood nggak gitu. merusak mood gitu loh. Kayak ini yang pas dia udah ngejemput si Sungi dari yang anak pemilik klub itu kan di Iya. mobil di belakang, terus si pamannya bilang, apa kamu tidak ngantuk bos? Oh, iya. Ah tidak. Oh kalau gitu gantiin dong setir. Anjing goblok kata gue. Bangsat. Padahal kan itu kayak lagi si Sunginya tuh Bener-bener. ngebersihin luka bapaknya gitu loh. Berusaha membebaskan dia, terus pamannya digantiin. Iya. Lu kan nggak ngantuk, gantiin dong. Bener-bener. Terus punchline-nya adalah Iya. si bapaknya itu jawab, kurang ajar banget lu, tadi pergi gue yang nyetir, sekarang giliran Iya. pulang lu mau nyuruh gue lagi yang nyetir. Iya. Kan biasanya kita gitu ya, kalau keluar kota biasanya yang Gantian. pulang mau pergi gantian. Biasanya gue sering nemu kayak gitu di film-film drama keluarga komedi di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi dia kayak pengen nge-counter pakai komedi, tapi komedinya tuh malah jadi kayak lebih apa ya? Lebih dominan gitu loh. Daripada dramanya ya? Jadi padahal situasinya itu abis yang bener-bener drama serius gitu. Tapi komedinya jadi kayak terlalu over. Nah kalau Iya, di sini iya. tuh kayak bagus sih dia Bisa apa namanya ngejaga bisa moodnya, ngejaga moodnya aja. transisinya ya? Transaksi si Sungi ini gitu ya, masih Nah, kecil. iya. Itu gue agak membingungkan sih bener. Jadi dia pertama digadai dengan Iya, di Gada itu berapa gitu ya, 750 gitu Iya. ya. Akhirnya si ibunya minta tolong pamannya, bilang gitu, bayarin dong gitu ya. Dibayarlah 750 plus 250 ya, karena Iya. si Sung Dongil ini ngomong udah 1000 duitnya gitu ya, nyari Digenepin untung. ya. Ya, nyari untung gitu ya. Tapi ternyata orang yang ngambil si Sungi kecil ini gitu, dia ngasihin lagi Sungi ke orang lain ya, yang Iya. cewek pemilik klub malam itu Iya. gitu, dengan harga 300 gitu ya. dengan harga 300. Nah, ini kan ada missing ini ya. Iya, jadi gue bingung gitu. Kenapa dari 1000 malah jadi 300 gitu kan? 300, Berarti nggak untung ya Iya, kan kalau rugi. kita hitung-hitung kasar gitu ya. Iya gitu cuy, nggak cuan bro gitu ya. Apakah mungkin ya ada sedikit probability nih ya? Iya. Mungkin translatannya kurang 0 satu di belakangnya ya. Jadi sebenarnya mungkin 3.000. Yang tiba-tiba Sunyi ini ternyata harus ketemu lagi sama ibunya, harus ketemu lagi sama bapaknya. Itu rada formula zaman-zaman Iya, iya. kita sinetron dulu. Kita sebagai yang nonton kan kayak enak aja lu. Tiba-tiba datang 20 tahun kemudian ngeklaim anak Iya, lu. iya. Tapi emang sih itu adegan yang ibunya nongol yang di tengah-tengah itu Iya. lumayan ini ya. Tapi keputusannya bagus sih, dia nggak kayak konfrontasi gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udahlah. Cuman bener sih, pas ketemu bapaknya lagi ngapain lagi ya? Gue bilang Iya. kayak kan Kayak, gua ini nambah-nambahin banget sih ibunya pakai ngasih saran ketemuin Iya. bapaknya. durasi, walaupun ya kita tahu mungkin sebenarnya buat nge-trigger aja biar si Iya, iya, Sungi menganggap si orang yang ngejaganya itu bapaknya gitu Iya, ya. Jadi iya, dia ada benar. dialog ayah gitu kan. Iya, Anjir. nge-trigger ya. Iya, itu pas bagian situ gila ekspresi si Sung Dong-il ngangkat telepon. Anjir. Baik, saya jemput Iya, sekarang gila. langsung gitu. Anjir. Itu gila ekspresinya. Iya. Susah banget cuy. Maksudnya itu tuh kayak ekspresi acting di tengah-tengah lu udah pasrah gitu ya. Iya. Kayaknya anak gua bakal ketemu bapak kandungnya deh gitu. Tapi lu tuh masih sayang gitu. Iya, iya. Itu tuh gimana ya menggambarkannya? Lu harus nonton sih, susah Iya, ngeliat. bener-bener. Ya, after Iya. closing credit ada adegan yang untuk menutup semua lah ya. Iya. Sebenarnya ada disclaimer-nya sih di awal-awal Iya, film ya. Iya itu gaya banget ya. Jarang gua nonton Avenger aja nggak digituin. Avengers nggak Iya. digituin ya. Film-film. Iya. Ini dikasih tahu Superhero. dari depan. Iya, iya. Dan mungkin karena udah lama nggak nonton ke bioskop gitu kan, akhirnya bisa merasakan lagi Iya, nonton benar-benar. ke bioskop yang Iya. sampai nangis-nangis. Iya. Lu tuh ya enaknya nonton di bioskop film kayak gini tuh ya lu nangis nggak kelihatan cuy. Iya. Asli. Apalagi jaraknya satu bangku, Iya, satu bangku. bangku. Kalau lu nonton di rumah gitu bareng teman-teman lu pasti akan menjaga harga diri kan. Iya, Jadi iya, kayak- benar. Tapi kalau di bioskop tuh enaknya gelap. Iya. Menangislah sepuasnya.
skor berapa nih untuk Pound? Kalau gue skornya berapa ya? 8 deh. 8 lah ya. 8. Pas sih, gue juga 8 lah. Yang kangen film-film model Miracle in Cell Number 7 Iya. kali ya. Yang ya model-model drakor-drakor yang Hello Ghost. Hello Ghost, yang pokoknya yang keluarga, terus apa namanya, ada hubungan orang tua anak gitu. Iya. Ini pasti bikin lu merasakan hal itu juga sih, Iya, kata gue. betul. Kalau yang menonton, cobain aja ke CGV, Cinepolis, Flix kali ya, dan Flix. kawan-kawan. Pokoknya non Hmm. seksual. Iya betul, yang bukan bioskop Romawi ya. Iya. Dan kalau kalian udah nonton Pound, komen juga menurut kalian gimana? Apakah film ini berhasil bikin air mata kalian mengalir deras? Ya. Bahkan sampai ke paling akhir. Iya. Kayak ini film tuh kayak tidak memberi ampun. Iya, tidak boleh ampun. Sampai ke paling ending pun tetap dihajar Iya. ya. Atau mungkin ada yang nggak nangis sama sekali sih nonton Oh ini. iya, Wah, bisa itu juga ada coba juga. komen. Apa Coba yang kalian komen ya. rasakan gitu ya? Apa kalian merasa ingin seperti mengacaukan dunia gitu? Dan jangan lupa untuk apa aja? Jangan lupa untuk subscribe, like, Betul. dan komen. Betul. Dan juga beli kaosnya Cinegrip. Itu nggak tahu kapan habisnya. Jadi beli aja. Dan ya, nonton film ini jangan lupa. Ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.